kita bisa membayangkan seperti apa yang akan kita alami nantinya, sehingga tidak terlalu jauh antara kenyataan dengan apa yang akan kita bayangkan saat ini. Jadi jangan sampai kita membayangkan sesuatu itu terlalu jauh dari kenyataannya. Itulah maksud kami untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang rangkaian perjalanan ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin mulai dengan menjelaskan gitu. Ini pertanyaan pekan lalu, barang apa saja sih yang perlu dibawa? Jadi ini hanya sifatnya umum, boleh ditambahkan, boleh dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, jangan lupa kita membawa mushaf Al-Quran. Apalagi kita berangkat umroh ini di saat bulan Ramadan gitu. Nanti di sana Bapak dan Ibu sekalian, semua orang sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Ada yang sholat, ada yang tawaf, ada yang berzikir, ada yang berdoa, dan paling banyak itu kita melihat orang membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita usahakan bawa Al-Quran yang biasa kita baca di rumah. Kalau memang biasa dengan mushaf yang besar, kita bawa yang besar. Mungkin butuh hurufnya yang terang gitu, sesuai dengan kebiasaan kita. Kemudian yang kedua, pakaian sholat, jubah atau gamis. Nah, yang paling perlu kami sampaikan di sini berapa jumlahnya. Jadi jangan sampai kita membawa 10 atau 15 tel gitu. Karena kebiasaan kita di sini kalau 15 hari ya 15 tel gitu. Apalagi ibu-ibu, bajunya ibu itu kan tebal dan berat gitu. Kasihan kopernya nanti tidak muat. Tidak muat nanti. Nah, saya kasih gambaran di sini antara 5 sampai 6 tel untuk bapak-bapak. Ibu-ibu juga kurang lebih demikian. Kenapa sedikit? Di sana itu kita tidak terlalu berkeringat meskipun panas. Tapi insya Allah Ta'ala nanti kita di bulan Maret itu lebih tepatnya adem suasananya, tidak panas insya Allah. Nah, di sana itu pakaian itu cenderung tidak mudah berbau di sini karena tidak lembab. Cuaca di Mekah Madinah itu lebih kayak kering ya, kering, tidak terlalu lembab seperti sini. Nah, karena dia kering, tidak mudah jamuran, tidak mudah bau dia. Sehingga ya pengalaman yang lalu-lalu satu baju tuh bisa pakai 2 hari. 2 hari, bahkan lebih gitu. Nah, jadi relatif awet pakaian di sana gitu. Untuk menghindari beratnya koper. Nah, kalau koper kita, barang bawaan kita sudah banyak, khawatirnya oleh-oleh yang dibawa nanti sedikit. Nanti kalau kopernya itu sudah penuh oleh pakaian dari sini, sulit kita bawa oleh-oleh dari sana nanti. Iya. Nah, Mas Yudi nanti nggak usah bawa banyak-banyak, beli aja di sana nanti. Beli aja di sana gitu. Iya, di hotel, begitu turun dari hotel, di samping lobi itu orang jualan semua gitu. Nggak usah bawa baju banyak-banyak gitu, beli saja gitu. Iya, ini sekedar gambaran saja gitu. Yang kedua sepatu gitu. Jadi yang biasa jalan jauh pakai sepatu. Kalau memang nggak biasa bawa sendal, nggak apa-apa. Cuman karena ini perjalanan jauh, kadang ada yang nggak tahan dingin dan sebagainya. Biasanya kalau pakai sepatu tuh nyaman. Pakai sepatu. Kemudian sendal untuk pergi ke masjid. Sendal itu yang simpel saja gitu, karena nanti sendal itu biasanya kita masukkan dalam tas kalau sudah masuk masjid. Jadi buka sendalnya, masukkan di kresek, kemudian dimasukkan di dalam tas selempang gitu. Kita nanti dikasih tas seperti ini, tapi untuk yang ini, yang keberangkatan awal Ramadan ini tasnya tidak seperti ini. Katanya lebih bagus dari ini karena banyak kritikan dengan tas ini kemarin.
Tas inilah teman setia kita. Setiap kita kemana-mana selalu ditemani oleh tas ini. Apa isinya? Di dalam tas ini isinya bisa ada Al-Quran. Nanti kemudian ada kresek untuk masukkan sendal. Kemudian botol air minum. Kalau mau bawa pulang Zam-Zam ke hotel. Boleh enggak bawa botol dari sini? Beli aja air mineral di sana yang 600 mili. Pakai aja botol itu juga boleh. Jadi tas ini isinya itu. Kemudian kalau niat lama-lama di Masjidil Haram atau di Nabawi, bisa bawa jajan atau snack di sini, masukkan di sini. Jadi tas ini adalah yang paling sering kita pakai. Makanya dikritik kemarin, tas yang paling sering kita pakai gini harus bagus lah, harus keren. Jadi oleh DH ini diperbaharui, tapi saya belum lihat. Belum lihat, insya Allah mungkin hari Selasa nyampe di sini. Kemudian yang selanjutnya jaket atau sweater. Ini opsional saja. Kalau yang tidak tahan dingin sebaiknya bawa jaket atau sweater. Terutama di pesawat. Kadang di pesawat itu dingin. Tetapi tetap disediakan selimut di sana. Selimut, kalau nggak cukup satu boleh minta nambah lagi satu selimutnya. Tapi kalau memang perlu untuk di luar, boleh bawa jaket atau sweater. Kalau ibu-ibu memang jarang saya lihat yang pakai jaket atau sweater. Biasanya yang pakai jaket itu bapak-bapak. Karena ibu-ibu mungkin memang dari pakaiannya itu sudah nyaman ya. Sudah lengan panjang dan sebagainya, kaos kaki. Jadi relatif lebih aman. Kemudian bapak-bapak ikat pinggang. Kemudian yang keenam, obat-obatan pribadi. Jadi mungkin ya tiap orang punya penyakit beda-beda dan obatnya spesifik gitu. Jadi ini harus disiapkan secara pribadi. Nah boleh juga gitu. Yang umum biasanya karena kita safar ya mungkin tolak angin, antangin mungkin yang sejenisnya untuk menjaga daya tahan tubuh selama perjalanan, atau vitamin mungkin yang biasa kita konsumsi di sini, madu atau habatus sauda atau propolis apalah yang memang biasa kita konsumsi untuk obat-obatan pribadi ini, silakan diatur sesuai kebutuhan. Dan disarankan pakai tas seperti ini. Jadi ada tas khusus untuk obat-obatan sehingga kita tidak kececer gitu. Khusus di sini untuk obat-obatannya ada madu dan lainnya, dibuatkan seperti ini. Obat diare. Obat diare, maksud siapa tahu bahkan banyak kebuli nanti di sana. Kemudian ini kemarin itu yang banyak di sana laris manis itu Dekolsin, obat batuk pilek. Di sana itu karena cuacanya kering, rawan sekali untuk batuk pilek. Jadi nanti bisa bawa agak lebih lah gitu obat batuk pilek ini yang cocok dengan kita. Nanti bisa berbagi ke yang lain juga gitu, untuk antisipasi saja. Kemudian selanjutnya, kue dan abon. Jadi perlu kita bawa kue ini, sebenarnya di sana tuh jajan banyak Bapak dan Ibu. Kalau di toko-toko di sana kita beli 1 real, 4.000 rupiah itu rotinya tuh enak-enak gitu. Ya sama kayak lidah kita di sini lah gitu, cocok lah. Nggak ada yang aneh-aneh, enak-enak di sana. Tetapi kalau kepingin gitu, boleh gitu. Kayak kemarin saya dihadiahkan wajik, saya bawa gitu. Wajik itu bawa gitu, memang awet dan mengenyangkan gitu. Kalau memang di sana berlebih bisa berbagi dengan teman sekamar atau mungkin dengan teman-teman dari saudara-saudara kita dari negara lain. Senang mereka gitu dengan makanan orang Indonesia gitu. Apa-apa gitu, dibawa aja gitu. Kemudian abon, ini khawatirnya begini gitu. Makan ini kan tiap orang selera beda-beda. Siapa tahu gitu pas menu di hotel nanti kurang cocok dengan di lidah, ada solusinya. Nasinya diambil atau sayur diambil, lauknya pakai abon kita sendiri. Ini untuk menghindari masalah-masalah ya. Kalau memang bisa makan semua, ya itu lebih baik lagi. Supaya nanti jangan sampai tidak makan gara-gara tidak cocok lauknya gitu. Boleh gitu dibawa apa kira-kira yang cocok itu, abon ayam,
abon daging, atau abon tempe, macam lah gitu. Terserah kita. Dibawa secukupnya saja gitu. Secukupnya. Kemudian masker. Masker 1 lusin atau lebih. Kalau 1 hari 1 atau 2, berarti kurang lebih 1 atau 2 lusin yang kita butuhkan. Sajadah kecil. Sajadah kecil ini perlunya begini gitu, bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid aman. Bukan sesuatu yang mustahil kita akan sholat di jalan raya. Saking banyaknya jemaah, terutama di Masjidil Haram. Banyak orang yang sholat di jalan-jalan, di parkiran gitu, di emperan toko gitu, sholat di situ karena memang sudah penuh masjidnya. Oleh karenanya untuk antisipasi sewaktu-waktu kita bawa itu. Karena saya juga sering sholat di jalan raya gitu. Masih mending sholat subuh. Kalau sholat zuhur kita cium aspal yang panas itu. Nggak ada tempat. Nggak bisa milih-milih kita. Kan orang ramai. Oleh karenanya kalaupun sholat di aspal kita tidak cium aspal yang panas. Ada sejadah. Sejadah yang kecil saja. Kalaupun lupa bawa, di sana banyak orang jual. Banyak orang di sana jual gitu. Kemudian perlengkapan mandi, ibu-ibu nih biasanya nih. Kalau memang butuh perlengkapan mandi yang lebih dari biasanya, silakan bawa sendiri. Karena di hotel tuh paling sabun sama sampo gitu. Itu yang disiapkan gitu. Jadi kalau memang biasa pakai skincare apalah gitu, silakan bawa sendiri ya. Jangan sampai lupa gitu. Kemudian kaos kaki. Ibu-ibu biasanya yang butuh lebih nih karena ibu-ibu tuh selalu pakai kaos kaki ya gitu. Jadi kalau bisa sekitar 5 lah bawa nih yang dari sini gitu, dibawa 5 biji gitu. Tapi ini opsional semua ya, disesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau merasa cukup 2 ya bawa 2, enggak apa-apa. Bapak-bapak juga perlu kayaknya siap-siapin kaos kaki ini meskipun di Saudi dikasih kaos kaki nggak Ustaz? Apanya? Di pesawat? Enggak. Kalau Garuda itu dikasih kita kaos kaki gitu. Kalau di Saudi ini katanya enggak gitu, berarti kita bawa gitu. Siapa tahu butuh dingin, butuh kita pakai kaos kaki. Kemudian buat ibu-ibu peniti dan lain-lain ya, jarum pentul, pokoknya aksesoris ibu-ibu lah. Biar nggak ribet cari di sana meskipun ada orang jual gitu. Kita bawa aja dari sini. Krim pelembab bibir, biasanya kemarin pada bawa Vaseline ya. Vaseline ya yang biasa ya. Krim, karena di sana kering. Kemudian colokan 3 kaki. Jadi di sana itu tidak ada yang jarang kita jumpai yang lubang 2 untuk charger handphone dan sebagainya. Dia colokannya itu pakai 3 kaki. Nah kita bawa stekernya dari sini. Ya paling tidak 1 kamar tuh ada 1 lah. Kalau ada 2 alhamdulillah itu ya. Jadi kita bawa itu. Yang takut kekurangan baterai handphone, ini wajib bawa ini. Wajib bawa colokan 3 kaki. Gantungan baju. Gantungan baju ini, jadi baju, begitu pulang dari masjid, bapak-bapak ini, jubahnya dibuka. Gantung gitu. Tinggal pakai kaos dalam aja di kamar gitu ya. Pakai kaos dalam gitu. Bajunya dipakai nih 2 hari ini. Atau hari ini pakai baju A, besok baju B. Hari ketiga pakai lagi baju A tadi yang digantung. Biar nggak kelihatan pakai baju itu terus gitu. Bisa seperti itu gitu. Seperti itu. Jadi butuh kita gantungan ini mau cuci kaos dalam misalnya apa di sana karena cuacanya kering gampang sekali dia keringnya gitu. Jadi gampang baju yang basah itu kering di sana karena cuacanya kering. Kemudian yang terakhir botol air minum. Nggak mau bawa pun nggak apa-apa. Bisa beli botol air mineral di sana untuk sekedar bawa air jam-jam atau apa gitu untuk keperluan kita. Boleh. Seperti itu. Nah, yang ini masuk koper mana gitu? Ini barang banyak ini. Mana yang masuk koper bagasi, mana yang masuk koper kabin. Jadi
Insya Allah Ta'ala nanti kita akan dapat 2 koper. Koper bagasi dan koper kabin. Koper bagasi besarnya seperti yang di depan ini. Yang umumnya seperti ini besarnya. Ini koper bagasi. Kemudian koper kabin ukurannya lebih kecil dari ini. Koper kabin inilah yang dibawa naik ke pesawat, disimpan di kabin pesawat. Jadi koper yang kita terima nanti insya Allah 2, koper bagasi dan koper kabin. Nah, mana yang barang harus masuk koper kabin, mana yang harus masuk bagasi, atau mana yang boleh kedua-duanya? Di sini mungkin saya berikan beberapa catatan. Semua benda dari logam seperti gunting, peniti, jarum pentul, pemotong kuku, dan barang logam lainnya itu wajib masuk koper bagasi. Masuk bagasi dia. Koper besar, masuk koper besar. Dan semua benda cair yang di atas 100 ml. Seperti sabun cair, mungkin ada yang bawa bioret cair atau apa dari sini, madu mungkin, jamu cair, dan lain-lain harus masuk koper bagasi. Kemudian power bank, yang bawa power bank sebaiknya wajib masuk di koper kabin ya, tidak boleh masuk bagasi power bank. Kemudian yang keempat, semua barang yang dibutuhkan selama perjalanan dari Dompu sampai Madinah, seperti kue, obat-obatan, pakaian ganti, kaos kaki cadangan, itu masukkan di koper kabin. Karena apa? Supaya koper bagasi ini tidak kita utak-atik. Karena yang selalu bersama kita nantinya, yang selalu bersama kita itu adalah koper kabin. Koper bagasi itu sudah diurus sama handling gitu. Nanti mungkin di hotel baru kita ketemu dengan koper bagasi kita. Begitu masuk di Lombok, di bil, mungkin baru kita jumpai koper kita tuh nanti di depan kamar hotel. Nah, oleh karenanya harus kita bagi nih. Di koper kabin itu adalah barang-barang yang kita butuhkan selama perjalanan dari Dompu sampai ke Madinah. Misalnya tadi kita bawa kue, ya kita bagi yang kira-kira kita butuhkan di jalan, kita masukkan di kabin. Yang nanti kita simpan untuk nanti di Mekah Madinah, kita masukkan di bagasi. Begitu juga kalau kita bawa madu, Mas Yudi mau bawa madu buat syekh mungkin, bagi. Yang oleh-oleh itu masuk di bagasi gitu. Yang masuk di kabin itu buat kita minum di jalan, buat kita konsumsi di jalan. Iya. Begitu juga kalau kita ya safar ini, siapa tahu kotor pakaian di jalan dan sebagainya, kita butuh gitu untuk pakaian cadangan, masukkan di koper bagasi, di koper kabin, koper yang naik ke pesawat, sehingga kita tidak kesulitan. Kayak kalau mau bawa sarung Mas Imam, masukkan di koper kabin seperti itu. Baik, selanjutnya ini jadwal makan di sana. Ini yang perlu ini. Bagaimana apabila makan tidak selera di sana ini? Supaya kita nggak ribut ya. Karena terus terang gitu, perjalanan umroh ini tidak semua indah seperti yang kita bayangkan. Akan banyak kita jumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita banyak diuji gitu perjalanan umroh ini. Mungkin pesawatnya delay gitu, sehingga molor beberapa jam. Mungkin gitu hotel yang kita dapat tidak sesuai harapan kita. Misalnya kita disebut bintang 3, jangan kita bayangkan bintang 3 itu Lombok Raya, jangan kita bayangkan itu Lombok Astoria. Beda hotel di sana bintang 3-nya dan kita di sini. Kalau hotel di sini begitu kita masuk ke lobi itu, masya Allah itu luar biasa.
hotelnya gitu, mewah fasilitasnya. Kalau di sana itu hotel bintang 3 itu bukan karena fasilitas, tapi karena memang posisinya gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita biasa nginap di hotel-hotel bintang 3 di sini, jangan kita bayangkan fasilitasnya di sana itu seperti hotel di sini. Kadang kita nggak jumpai gitu. Teko listriknya kita mau bikin kopi, nggak ada, harus pindah ke kamar sebelah gitu. Nah, kalau di sini tinggal kita telepon resepsionis, dikirim gitu kita. Bersih gitu. Semua sudah dapat. Kemudian kamar itu tiap hari diservis kalau di sini. Di sana belum tentu. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat kita harus banyak bersabar. Harus banyak kita bersabar. Termasuk mungkin ketika kita menjumpai makanan yang tidak sesuai dengan selera kita. Bagaimana solusinya? Tadi, pakai abon yang kita bawa dari Indonesia. Atau bisa juga kita, ya sekali-sekali lah makan di rumah makannya orang Arab. Dan tidak mahal gitu. Tidak mahal gitu. Masih lah gitu seperti kita makan di Ohadoku ya, Ohadoku gitu, masih mahalan Ohadoku. Di sana itu per orang mungkin makan ya maksimal 50.000 rupiah lah. Sudah itu makanan, dapat ayam, dapat nasi, dapat jus, jadi terjangkau. Yang bawa pasangan ini harus masuk, ajak ke matam Bu Dokter itu nanti. Abu JK nanti masuk di matam itu murah gitu. Kalau masakan di hotel nggak cocok gitu. Jadi sehingga tidak ada masalah gitu. Bahkan yang saya tahu depan hotel kita ini nanti di Mekah ini langsung gitu. Sudah ada rumah makan Arab gitu. Ada rumah makan Arabnya itu. Turun di lobi hotel tuh langsung ada matamnya gitu, ada restorannya gitu. Bisa kita request gitu. Apa yang ada ayam selain Al-Baik lagi, Ustaz? Apa disebut namanya kemarin itu? Ayam goreng gitu, yang lagi viral di Saudi, tapi bukan Al-Baik, saingannya Al-Baik gitu. Jadi itu sudah banyak dijual di restoran-restoran gitu. Ini sekedar solusi gitu. Ya kalau memang pingin yang rasa bojo, dompu, bawa sudah itu gitu. Purupela Maju, Uta Keramba. Apa sudah itu? Iya. Iya. Ini yang terakhir. Yang terakhir ini hotel dan bagasi gitu. Jadi kita batasi barang yang kita bawa itu karena terkait dengan bagasi gitu. Yang jadi masalah ketika kita pulang, pergi berat bagasinya normal, standar. Pulang, waduh repot di bandara, bisa kena ces bagasinya ini. Kenapa? Sudah hamil kopernya gitu. Sudah hamil gitu kopernya gitu. Sudah penuh dengan oleh-oleh itu. Tapi memang kita harus bijak dalam membawa oleh-oleh. Kalau memang oleh-olehnya ada di Indonesia, untuk apa kita bawa dari sana? Kita bawa aja yang sulit kita dapat di Indonesia. Yang dari sana gitu. Jadi yang sulit kita dapat di Indonesia itu kita bawa dari sana. Kalau sekedar kurma sukari atau kurma biasa banyak di sini gitu. Beli aja nanti di Mataram gitu. Nah yang sulit itu misalnya cari ajwa yang premium, air jam-jam gitu. Ini harus kita bawa karena sulit kita jumpai di sini. Sulit kita jumpai di sini. Kecuali memang beda, saya ingin bawa yang dari Arab, boleh gitu, boleh. Tapi memang nanti kita akan kena ces bagasi lokal dari Jakarta ke Lombok sih biasanya kena. Kemarin itu kita rata-rata bawa bagasi, padahal sudah berusaha kita kurangi ini, tetap bayar bagasi. Kisarannya itu kalau yang standar itu sekitar 300.000 gitu, kita bayar bagasinya. Seperti itu. Tapi tergantung, kalau sedikit ada yang 100.000, ada yang tidak bayar bagasi juga karena dia tidak bawa berlebihan oleh-olehnya gitu.
Nah, kalau banyak bawa oleh-oleh, ya banyak kena bagasi gitu. Seperti itu. Jadi saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ustadz Musa Abdurrahman LC. Tidak pakai ini, Ustaz? Tidak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para jamaah, ibu, bapak, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita semua kesehatan sampai dengan keberangkatan kita nanti dan sampai kita kembali ke tanah air. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrah kita ini adalah umrah yang mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan nanti menjadi doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi para jamaah sekalian, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, insyaallah taala di hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana manasik tuntunan umrah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun sebelum itu jamaah sekalian, ada beberapa hal yang kembali kami ingin ingatkan kepada kita semua. Tentunya yang paling pertama dan utama, hendaknya kita selalu, atau hendaknya sejak sekarang di tanah air, kemudian nanti kita berangkat, kemudian setelah itu kita melakukan umrah, sampai kita pulang kembali ke tanah air, hendaknya selalu kita menjaga niat kita. Jadi ini yang paling penting, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita menjaga niat kita. Ingat, kita berangkat ke Saudi sana, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsumsinya jangan sampai kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita merusak niat yang ini. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan ibadah yang gampang, bukan ibadah yang mudah. Selain itu membutuhkan biaya yang besar, juga membutuhkan energi dan waktu yang tidak sebentar. Jadi kata Rasulullah SAW itu apa? Innamal a'malu binniyat. Semua yang kita lakukan ini tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kata beliau. Dan Allah akan memberikan ganjaran kepada kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi terkadang ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian, ada sebagian jamaah umrah yang pergi ke sana hanya untuk jalan-jalan. Atau misalkan dia pergi ke sana untuk memburu emas bagi yang ATM-nya penuh. Nah, atau dengan niat-niat yang lainnya yang kita tidak tahu. Jangan. Intinya, niat kita yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan kita ke sana untuk pamer, untuk riya, nih loh saya bisa pergi umrah. Nah, jangan kita rusaki pahala umrah kita, pahala ibadah kita hanya dengan itu. Niat-niat yang rusak tadi. Jadi murni kita berangkat ke sana, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pahala dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita utamakan, tujuan niat yang kita utamakan ini.
Adapun setelah kita umrah nanti, insya Allah Ta'ala masih ada kita waktu kita untuk jalan-jalan. Ada insya Allah Ta'ala waktu kita untuk berbelanja, ya, khususnya ibu-ibu yang suka belanja misalkan, insya Allah. Tapi ini semua kita letakkan di poin yang kesekian. Yang pertama yang kita harus niatkan itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingat, terkadang juga setelah kita balik nanti, ada keinginan di dalam hati kita untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ini dia, musibah. Nah, akhirnya apa? Ya, niat kita ceritalah ke teman-teman kita, Masya Allah. Luar biasa ya di sana. Khusyuk beribadah kepada Allah. Akhirnya ibadah-ibadah itu kita ceritakan ke teman-teman kita. Niat kita itu ingin mendapatkan puji? Jangan. Kalau bisa ibadah-ibadah itu kita sembunyikan, kita sembunyikan. Nah, ya, bukan berarti kita tidak mengabari mereka kalau kita pergi umrah. Kan di antara sunnahnya kita jelaskan kemarin, kita pamitan ibu-ibu. Iya enggak? Kita berikan wasiat, tentu apa? Keberkatan kita itu ditahu oleh orang lain, terutama ditahu oleh keluarga-keluarga kita yang terdekat. Apalagi misalkan ibu-ibu sekalian, ya kita memiliki hutang misalkan. Ya paling tidak ibu-ibu kita kabarilah ke orang yang kita hutangi supaya dia tidak suudzon, berburuk sangka pada kita. Ini masih ada hutang tapi dia umrah. Kan gitu. Ya, jadi kita berpamitan ke beliau supaya juga mungkin kita meminta kerelaan, keikhlasan. Ya, kita sampaikan ke orang yang kita hutangi. Mudah-mudahan ketika nanti saya berdoa di sana, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kelancaran, keluasan kepada rezeki saya sehingga saya bisa melunasi sisa-sisa hutang saya. Seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi ini yang perlu kita pahami dan perlu kita selalu jaga niat kita. Dan subhanallah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terkadang ya kita berpikir, ini mohon maaf ini mungkin sebagian kita ya mungkin sudah tidak kuat lagi ya. Kita berpikir, bisa enggak kira-kira nanti saya tawaf? Kuat enggak saya nanti saat saya sa'i? Tapi subhanallah ketika kita sudah sampai di sana, keajaiban itu ada. Allah berikan kekuatan kepada kita ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kita yang sudah merasa ini tidak kuat, lemah dan seterusnya, tiba-tiba Allah berikan kekuatan. Itu apa? Rahasianya dari mana? Kata para ulama, niat kita. Niat kita. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran apa? Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, artinya ikhlas kepada kami, lanahdiyannahum subulana. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan membukakan untuknya jalan-jalan terbaik. Jadi ini yang pertama ibu-ibu sekalian perlu kita tanamkan selalu, jaga selalu niat kita. Kita pergi ke sana untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, insyaallah Ta'ala nanti kita akan berangkat bersamaan. Nanti kita akan berangkat berbarengan. Artinya kita berangkat dalam satu wadah. Maka hendaknya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kita selalu menjaga ukhuwah di antara kita. Persaudaraan di antara kita. Karena apa? Kita berangkat satu wadah. Seperti satu keluarga. Lalu apa kewajiban keluarga kepada keluarga yang lain? Pertama, kita harus saling melindungi. Kita harus saling menolong. Kita harus saling membantu. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Dan juga perlu kita perhatikan, kita hindari apa saja yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, perdebatan di antara kita. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq. Barang siapa yang berangkat pergi haji, kemudian dia tidak rafath. Apa itu rafath? Mengucapkan kata-kata kotor. Wa lam yafsuq, dan tidak mengerjakan hal-hal kefasikan. Kata Rasulullah SAW, raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Maka dia kembali itu seolah-olah jemaah sekalian seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Dosanya semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi ingat ini bapak-bapak sekalian, kita hindari apa saja yang menimbulkan pertengkaran, perdebatan, perselisihan, kita hindari. Walaupun hadis tadi berbicara tentang haji, tapi larangan rafath, larangan fusuk itu berlaku juga pada saat kita umrah. Nah ini juga terutama ini yang berangkat nanti bersama suaminya atau istrinya. Ini mohon maaf ini.
Ya, terkadang mungkin di tanah air terkadang kita ribut, terkadang kita ya apa sih bahasa Rimanya, cence ya, cence apa segala macam itu. Kalau bisa di sana dijaga. Harus kita sadari kita sekarang kita di sana itu pergi apa? Pergi umrah. Jadi hindari itu semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi tolong kita berangkat nanti satu wadah seperti satu keluarga. Jadi kita harus saling memperhatikan, saling melindungi, saling membantu. Ya, misalkan nanti saat kita tawaf, mungkin ada jamaah yang sudah lelah, sudah capek, ya akhirnya langkahnya diperlambat. Jamaah kita berusaha untuk menunggu. Tidak usah buru-buru, tidak perlu kita buru-buru. Nah, kita saling menunggu. Kita harus tetap ini jamaah sekali menjaga kekompakan dan solidnya tim kita. Kemudian juga yang terakhir sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi jamaah sekalian, ya pastinya nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang di sana di luar dari harapan kita, di luar dari perkiraan kita. Ya dari sisi misalnya mungkin tadi disebut mungkin hotelnya kok jauh ya, atau makanannya kok tidak sesuai ya, atau misalkan pembimbingnya, mutwaifnya, gayatnya di sana jemaah sekalian kok seperti ini ya. Kita bersabar jemaah. Kita bersabar. Jadi di sana Allah ingin uji kesabaran kita jemaah sekalian. Nah, Allah berikan ujian kepada kita. Makanya seperti yang kita sampaikan di pertemuan lalu jemaah sekalian, Allah ingin menguji kita supaya apa? Allah ingin memberikan pahala umrah itu sempurna. Nah, terkadang misalkan bisnya telat ya, atau misalkan saat kita tawaf misalkan ya kan desak-desakan kita di sana jemaah sekalian, terkadang kita didorong oleh jemaah yang lainnya. Nah, jangan diladeni jemaah, jangan dibalas. Karena juga kata para ulama, kalau kita balas perbuatan tersebut bisa jadi itu akan mengurangi pahala umrah kita. Kita bersabar. Insyaallah taala jemaah sekalian, kalau kita bersabar ketika kita mendapatkan setiap yang di luar dari harapan kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala umrah kita yang sempurna insyaallah taala. Jadi ini mungkin yang mukadimah dari kami. Sekarang insyaallah taala kita akan sama-sama mempraktikkan. Ana mohon izin jemaah sekalian, kita minta untuk berdiri semuanya mungkin. Naam. Nah. Ya. Ya nanti kita lanjut ke sana. Iya. Haris, sehat. Masya Allah. Barakallahu. Nah, sekalian jenguk yang sebelah. Yang Barakallahu fikum. Nawira, ayo Nawira. Sabina. Fadhal. Allah Ta'ala nanti kita ambil mikotnya di Madinah. Karena setelah kita nyampe nanti di Jeddah, kita langsung diantarkan ke Madinah. Tidak langsung ke Mekah untuk umrah. Jadi anggaplah hari ini keberangkatan kita ke Mekah. Jadi kita akan melaksanakan puncaknya ibadah umrah kita. Karena kalau masih di Madinah, kita belum umrah. Umrahnya itu di Ka'bah. Baik. Jadi supaya nanti, jadi anggaplah ini kita sudah masih di hotel kita di Madinah itu, supaya nanti di miqat di Madinah itu kita tidak perlu lagi mandi, tidak perlu lagi pakai minyak wangi, atau bagi yang laki-laki pakai ihram, kita persiapkan semuanya itu dari hotel. Di hotel kita mandi. Apa saja sunnah yang sudah kita sampaikan kemarin? Mandi, kalau bisa mandinya mandi wajib ya. Kemudian kita memotong kuku. Apa lagi? Mencukur rambut atau bulu badan, tafadhal. Kemudian pakai minyak wangi. Minyak wanginya dipakaikan di mana? Pakaian atau di badan? Di badan. Kalau misalkan minyak wangi itu terkena di pakaian kita, di kain ihram kita kalau laki-laki, maka kalau bisa dicuci sedikit. Naam. Kemudian setelah itu baru kita memakai pakaian ihram kita. Kalau yang laki-laki 2 helai kain putih tadi. Mana dia, San? Mana dia anunya? Pak Mus? Insya Allah bapak-bapak sudah pernah pakai itu pakaian ihram. Coba dulu. Nah, kalau ibu-ibu pakaian ihramnya bebas. Apa saja boleh dipakai. Kalau bisa itu pakaian yang tidak warnanya mencolok ya. Kalau bisa warna hitam ya. Dan pakaiannya itu juga tidak tidak terlalu ketat ya, sampai membentuk tubuh misalkan, dan juga tidak transparan. Nah, dan yang terpenting juga bagi ibu-ibu tidak boleh menutup wajah dan pakai sarung tangan.
kalau misalkan apa namanya dibutuhkan apa istilahnya itu manset ya, ya enggak apa-apa dipakai. Karena nanti saat kita tawaf itu kan kita angkat tangan nanti. Khawatirnya nanti apa kelihatan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi boleh pakai kaos kaki, boleh juga pakai sepatu untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak boleh, tidak boleh. Dan ingat ini, ihramnya kita nanti niatnya bukan di hotel, tapi nanti di miqat. Nah, Mas Yud, Mas Yud. Ayo, silahkan Mas Yud. Sini Mas Yud. Mas Yud, dipakai ini bapak-bapak seperti kita pakai sarung. Cuman kan dia kita gabungkan dulu. Seperti ini kain anunya ihramnya. Kemudian kita gabungkan dulu. Gabungkan yang tidak repot itu, tidak ribet itu. Ayo. Cukup. Kemudian kita apa? Lipat. Ayo. Supaya juga tidak terlalu besar di perutnya ini. Kemudian tinggal kita pakai apa? Ikat pinggang. Ikat pinggang. Nanti insya Allah ta'ala juga diberikan ikat pinggang, so? Anda. Apa? Tapi jarang pakai ikat pinggang. Atau misalkan seperti ini juga bisa. Yang pertama. Itu yang pertama. Ya. Abu Hanif. Kedua. Jadi lipat dua di sini. Lipat, tekan itu Mas. Ayo. Kemudian di sini. Ayo. Insya Allah aman ini. Mau lomba lari pun insya Allah ta'ala kuat. Ayo. Pakai di atas. Tempe. Ayo. Anak ini Mas. Pak Imam, untuk di atasnya ini dipakaikan seperti ini dulu. Kemudian nanti ambil yang ujung ini lipat di belakang. Lipat di belakang. Kemudian yang ini masukkan ke sini. Kemudian dia dicantolkan di belakangnya juga. Kemudian nanti diturunkan. Ayo. Enggak boleh. Pokoknya laki-laki tidak boleh pakai baju dalam, celana dalam, enggak boleh. Nah, makanya harus kuat ini. Harus kuat. Ketente. Nah. Iya, betul. Baik. Bisa difahami insyaallah? Nanti insyaallah kalau kita praktekkan satu-satu insyaallah. Nah, insyaallah. Nah, sekarang ya alhamdulillah ketika nanti bisnya sudah datang, sama-sama kita naik, kemudian kita diantarkan ke miqat dulu. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan perjalanan ke Mekah, kita mampir dulu ke miqat. Nah, di miqat nanti setelah kita tiba di miqat, di sana ada masjid. Kan ketika kita sudah persiapkan diri ya, sudah mandi, tidak perlu lagi ya kita masuk hammam seperti itu, tidak perlu lagi kita masuk toilet. Jadi tinggal kita turun ya dari bis, kemudian kita menuju masjid. Menuju masjid untuk apa? Salat 2 rakaat. Tadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan, salat yang dimaksud ini bukan salat sunnah ihram, tapi karena kita berada di lembah Aqiq, lembah yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah, maka untuk itu kita salat. Seperti itu. Setelah kita salat 2 rakaat, rakaat yang pertama tadi qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua apa? Qul huwallahu ahad. Setelah kita salat assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita balik ke bis. Nah, kapan kita ucapkan niat umrah kita? Kemarin kita sebutkan, bisa kita sebutkan setelah kita salam tadi, setelah kita salat, atau nanti setelah kita atau bis itu mulai bergerak. Kita naik bis dulu, nanti insya Allah ta'ala kita pandu juga. Ini yang paling penting nih. Kalau kita lupa atau tidak menyebutkan niat ini, tidak sah umrah kita. Nah, tidak sah. Nanti misalkan ada yang di tengah jalan, misalkan baru ingat belum, mungkin pakai taksi kembali sendiri. Tapi kita tunggu situ. Nah, jadi kita kita dipandu nanti. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita niat ihram umrah. Maka apa niatnya kemarin? Bisa dibaca di, mohon maaf ibu-ibu, ya.
Insya Allah Ta'ala nanti kita akan dibagikan nanti buku kecil ya. Ini untuk sementara saja pegangannya supaya kita bisa baca-baca dulu. Labbaika umratan. Cukup. Atau misalkan yang lain bisa tambahkan labbaik Allahumma umratan, tidak masalah. Baik. Pertanyaannya, kalau misalkan Ustadz tiba-tiba ini ibu-ibu ya, di sana kita haid. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, ketika kita haid, maka tetap kita mandi saat kita ihram. Kemudian tetap kita membaca itu tadi. Membaca apa? Niat tadi, labbaika umratan. Baik, setelah itu, apakah kita langsung toa seperti teman-teman kita yang tidak sedang suci? La. Kita tunggu sampai kita bersih. Sampai kita suci. Nah, Ustaz, kalau misalkan esok ini mau pulang Ustaz, apa yang harus kita? Kata para ulama, maka saat itu dalam kondisi darurat, maka boleh dia tawaf, karena yang membutuhkan kesucian itu tawaf saja. Kalau sa'i, enggak masalah. Nah, yang membutuhkan tahara itu hanya tawaf. Kita tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Kemudian setelah itu kita selesai. Insyaallah taala Allah terima umrah kita. Seperti itu. Bagi yang haid. Baik. Sekarang kita naik bis menuju apa? Mekah. Maka kita sangat-sangat dianjurkan, ditekankan untuk memperbanyak apa? Talbiyah. Apa itu talbiyah? Sama-sama kita baca ibu-ibu, bapak-bapak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau tidak hafal nanti bisa dibaca dari buku sakunya insyaallah taala. Nah, baik Ustaz, apakah ini terus yang kita baca? Nah, itu terus yang kita baca. Enggak tidur-tidur Ustaz? Bolehlah tidur, boleh istirahat karena perjalanan cukup jauh. 5 sampai 6 jam. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Baik. Taruhlah kita sudah sampai di Mekah. Maka yang pertama kita lakukan di sana, kita pergi ke hotel, kita akan arahkan ke hotel, kemudian kita check-in. Nanti kita melihat kapan baiknya kita umrah. Sebenarnya yang paling cocok kita umrah itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di tengah malam, jam 2, jam 3 malam. Karena suasananya sepi, nah tidak rame. Kalau siang, sore, full itu. Full. Nah, tapi kita lihat lagi insya Allah ta'ala nanti kita diskusikan sama Mutaif yang ada di sana, guide yang ada di sana insya Allah ta'ala. Jadi selama kita ihram ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita melakukan larangan-larangan ihram. Apa saja itu? Seperti yang kita sebutkan kemarin, pakai minyak wangi, potong rambut, potong kuku, berburu, Anda boleh. Jadi burung-burung darah sana banyak, jangan sampai kita, enak kali ini, kita buru dia kemudian kita makan di hotel, enggak boleh. Nah, kalau laut boleh, kalau misalkan ikan-ikan yang ada di laut boleh, tapi lautnya jauh, ada di Jeddah sana. Nah, kalau nyamuk misalkan boleh. Kalau yang yang mengganggu kita maka boleh dibunuh. Seperti semut misalkan kalau digigit boleh kita bunuh. Nah, tapi kalau misalkan yang lainnya yang tidak kita yang tidak mengganggu kita, kemudian hewan ternak maka tidak boleh dibunuh. Baik. Melakukan juga akad nikah tidak boleh. Ya, khitbah, lamaran juga tidak boleh. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cabut tanaman juga tidak boleh, rumput-rumput juga tidak boleh. Nah, bapak-bapak ini penting ini. Ketika misalkan nanti masih di bis, kita masih di perjalanan menuju Mekah, ya, karena kita ngantuk, kemudian kita jadikan kain ihram kita yang ada di atas itu selimut, menutup kepala. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Harus kepala ini selalu terbuka, tidak boleh ada yang menutupnya. Bisa difahami insyaallah? Baik. Anggaplah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita sekarang dipandu untuk pergi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Sekarang kita umrah. Nah, jadi talbiyah itu tetap terus kita baca, ya. Terus kita baca sampai kapan? Sampai kita melihat Ka'bah. Baik. Sekarang misalkan ya biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kita masuk Masjidil Haram itu dari bab pintu Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Supaya apa? Karena langsung di sana itu persis nanti kita turun di Hajar Aswad. Supaya kita tidak cari lagi Hajar Aswad keliling karena sulit. Apalagi nanti di Ramadan banyak jamaahnya. Nah, jadi insya Allah ta'ala kita usahakan nanti masuk lewat pintu Malik Abdul Aziz. Nah, anggaplah pintu Al-Badr ini pintu Malik Abdul Aziz.
Baik, mungkin mohon izin ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kita sama-sama ya ikut ya. Mungkin nanti formasinya itu saat kita tawaf, saat kita berombongan seperti ini, nanti yang terdepan itu bapak-bapak yang mungkin mohon maaf ya, yang sudah sepuh, kemudian di tengahnya mungkin nanti ibu-ibu, kemudian di belakangnya seperti Mas Yud ini ya, Ibrahim misalkan ha. Nah, yang kuat-kuat insyaallah taala. Nah, jadi seperti itu. Baik. Anggaplah ini pintu King apa namanya tadi? Abdul Aziz. Baik. Ayo kita sama-sama masuk ibu-ibu. Nah, masih talbiyah ya. Masih kita membaca talbiyah. Nah. Masya Allah. Masya. Baik. Baik. Setelah kita sampai di pintu, baik. Yang apa? Iya. Baik. Setelah kita sampai di pintu Masjidil Haram, maka apa? Disunnahkan, ya, bukan diwajibkan, disunnahkan kita untuk membaca doa masuk masjid. Apa doa masuk masjidnya ibu-ibu? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmat. Ada di apa namanya catatannya. Nah. Baik. Kemudian kita disunnahkan untuk mengedepankan kaki ke kanan. Baru kita masuk baru masjid. Tafadhol. Silakan tak. Aywa. Iya di sini tak. Hijr Ismail di sini. Aywa. Nah. Mana yang lainnya? Bisa maju sedikit tak? Dek. Iya. Nah sekarang kita anggaplah ibu-ibu sekalian, kita sudah berada di pelataran Ka'bah, ya, apa namanya, teras Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah di depan kita ini. Walaupun dari Rasulullah SAW sendiri tidak ada doa khusus ketika kita melihat Ka'bah, tapi ada doa yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau. Doanya itu sudah ada di sana. Apa itu doanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Nah, jadi ketika kita melihat Ka'bah sekali lagi ini disunahkan, dianjurkan saja. Kalaupun kita tidak membaca doa tidak menjadi masalah. Nah, kita melihat Ka'bah, boleh kita terenyuh saat kita melihatnya, bahkan sampai menangis, disunahkan seperti itu. Nah, jadi keagungan Ka'bah lebih-lebih lagi mungkin yang pertama kali yang berangkat umrah ini luar biasa memang. Luar biasa ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan saat kita sudah di Ka'bah, harus kita tahu di mana dulu apa namanya tempat kita mulai tawaf, ya, mana rukun-rukun yang ada di Ka'bah. Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin ibu-ibu, sudut sini ini Hajar Aswad. Nah, ya, sampingnya ini ada tempat namanya Multazam. Kemudian di sini ada pintu Ka'bah. Kemudian di depan itu seperti sarang burung yang dari emas itu. Nah, namanya apa? Maqam Ibrahim. Yang mana nanti Maqam Ibrahim ini di belakangnya tempat kita salat setelah kita tawaf. Baik. Di sini ada namanya Rukun Iraqi. Kenapa dinamakan Rukun Iraqi? Karena sejajar dengan ini negara Irak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini nanti ada yang dinding yang melengkung itu, namanya apa? Hijr Ismail. Dulu di zamannya Quraisy, Ka'bah itu sampai di Hijr Ismail ini. Makanya orang kalau seseorang itu tawaf di dalam Hijr Ismail, itu tawafnya tidak sah. Tidak sah karena dia masih tawaf di dalam Ka'bah, tidak mengitari Ka'bah. Baik, di sini ada namanya Rukun Syam. Jadi sejajar dengan sini, selurus dengan ini negeri Syam. Nah, kemudian di sampingnya ini ada namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani di sana itu Yaman. Seperti itu. Nah, ada dua rukun yang perlu kita pahami baik-baik. Rukun Yamani dan juga Rukun Hajar Aswad. Rukun Yamani disunahkan untuk kita menyentuhnya, disentuh. Sudutnya disentuh. Baik, kalau misalkan tidak bisa, bagaimana cara kita Ustaz? Tidak menjadi masalah. Tidak perlu dikasih isyarat, lewati saja. Dan di antara dua rukun ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya apa? Semua kita hafal insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di sini di samping setelah itu ada namanya Hajar Aswad. Di sinilah kita mulai tawaf.
Jadi boleh ibu-ibu, bapak-bapak bisa pindah ke belakang ini. Ya kita bismillah sudah, kita coba sekarang ini praktek bagaimana kita tawaf, bagaimana kita sa'i. Bisa ke belakang sini biar kita sama-sama mulai start dari sini Hajar Aswad. Jadi di sini nanti ibu-ibu ada nanti garis hijau, kemudian sampai di gedung-gedung sana itu ditandai dengan garis hijau. Nah, iya. Makanya tadi Malik Abdul Aziz itu biasanya langsung di depan ini dia. Supaya apa? Nanti kita tinggal turun saja, kemudian kita ke Hajar Aswad. Nah, dari sini ibu-ibu kita mulai tawaf. Baik, kemarin kita sampaikan, iya dari sini tak? Kemarin kita sudah sampaikan, kalau kita bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad itu lebih baik. Tapi mungkin keadaannya nanti ramai, full jemaahnya, tidak memungkinkan mungkin kita untuk apa? Menciumnya, maka tidak perlu kita desak-desak. Kita beri apa? Isyarat saja. Bagaimana cara kita memberi isyarat? Bismillah. Hadap sini tak? Hadap sini tak? Hadap Hajar Aswad. Bismillah. Allahu Akbar. Diangkat tangannya Bismillah. Allahu Akbar. Hanya ini saja posisi yang dibolehkan kita menghadap ini. Menghadap Ka'bah. Selebihnya harus bagian pundak kiri kita ini apa? Menghadap Ka'bah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi misalkan karena Ana misalkan pembimbing, Ana ingin memastikan rombongan ini insya Allah Ta'ala sesuai dengan informasi kita, Ana tawafnya seperti ini. Ini boleh? Nah boleh. Ini berarti kanannya yang di Ka'bah. Atau misalkan ada orang yang tawafnya seperti ini, dia membelakangi Ka'bah, tidak boleh, tidak sah, tidak sah. Harus kirinya ini menyampaikan di Ka'bahnya. Baik. Kita lewat. Ayo. Tapi pertanyaannya, apa yang dibaca saat kita tawaf? Allah. Nah, sebenarnya tidak ada bacaan atau zikir khusus. Artinya, mau kita zikir apa saja, doa apa saja, sholawat mungkin boleh. Yang penting jangan kita ngobrol, diskusi, apalagi gosip. Tidak boleh, ya. Nah, dan ingat, perlu diingat-ingat juga, tawaf ini harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Wah Ustaz, kalau misalkan di tengah-tengah kita ingin ke hammam misalkan, atau di tengah-tengah saat kita tawaf batal kesucian kita, tohara kita, maka tidak mengapa kita cari tempat zam-zam, kemudian kita wudu di sana. Apakah kita harus mengulangi dari awal? Tidak. Kita lanjutkan saja tawaf kita. Seperti itu. Baik. Jadi zikir apa saja ibu-ibu sekalian, zikir sampai kita nanti di rukun yamani. Apa tadi sunnahnya rukun yamani? Disentuh. Kalau tidak bisa, tidak perlu dikasih isyarat. Setelah dari rukun yamani sampai dengan Hajar Aswad, ada doa tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita sudah selesai baca lagi. Kalau kita jalannya santai biasanya itu sampai 5-6 kali kita baca doa tersebut. Nah, baik. Kemudian stop ya. Sampailah kita ke Hajar Aswad. Ini sudah dihitung berapa putaran? 1 kali putaran. Bagaimana lagi caranya? Seperti tadi, diberikan isyarat Bismillah, Allahu Akbar. Hadap sana ya, hadap Hajar Aswad ya. Bismillah, Allahu Akbar. Seperti itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. 7 kali. Ustaz, kalau misalkan kita lupa ini 7 atau 6? Maka kita mengambil angka yang paling kecil, 6. Nah, walaupun kenyataannya memang kita 7 sebenarnya, tapi tidak menjadi masalah. Namanya kita manusia ibu, lupa, salah, ya enggak? Nah, jadi setelah kita selesai dari 7 putaran itu, 7 putaran, apa yang harus kita lakukan? Mohon maaf, tadi kelupaan. Khusus bapak-bapak, ketika nanti dia mulai tawaf, maka dia dianjurkan, disunnahkan untuk ittiba tadi. Dibuka bahu kanannya, diperlihatkan seperti itu. Ya maksudnya, jangan ditutup. Tadi kan di bis, di Madinah ditutup, tapi seperti ini. Enggak. Ini dijadi ini di bawah. Iya, dibuka selama dia tawaf. Kemudian sunnah yang kedua,
Bagi yang bapak-bapak ini, laki-laki disunahkan untuk 3 putaran pertama itu untuk ramal namanya. Apa itu ramal? Lari kecil dengan langkah yang pendek. Lari. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena mungkin nanti juga sekali lagi ibu banyak jemaahnya, tidak jadi masalah. Tak perlu ramal. Seperti itu. Bisa dipahami insya Allah? Ada pertanyaan kira-kira ibu-ibu? Bapak-bapak terkait dengan tawaf? Ayo Pak. Bahu kiri ya. Iya, bahu kiri, betul. Pada saat posisi bahu kanannya di mana? Iya, saat kita mau tawaf atau kita misalkan dari depan masjid pun tidak menjadi masalah. Iya. Yang kanan, mohon maaf, yang kanan. Nah, yang kanan. Ibu-ibu, fadhal. Apanya? Misalkan wudunya batal. Ya insya Allah Ta'ala nanti, ya mohon kesabaran yang lainnya. Kita antar yang batal itu wudunya ke tempat zam-zam, enggak masalah. Ada juga, boleh kita wudu di zam-zam itu. Nah, nanti dia ambil wudu di sana, kemudian kita lanjutkan lagi tawaf kita. Nah, jadi inilah sulitnya madhab Syafi'i. Kan kita tahu di dalam fikih itu ada beberapa madhab. Di antaranya ada namanya madhab Syafi'i yang diketuai oleh Al-Imam Syafi'i. Jadi di dalam madhab Syafi'i kita menyentuh yang lawan jenis kita yang bukan mahram kita, itu batal wudu kita. Itu walaupun sebagian ulama Syafi'iyah tidak sependapat dengan yang lainnya atau tidak berpendapat dengan pendapat tersebut, maka batal. Baik, kalau kita umroh, gimana kita mau tidak menyentuh lawan jenis? Ayo, sulit. Makanya mereka juga bingung. Akhirnya mereka ngambil pendapat saat umroh bolehlah kita itu tidak batal wudunya. Seperti itu. Nah, tapi madhab-madhab yang lain tidak batal. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram bukan yang membatalkan wudu. Seperti itu. Ada ibu-ibu? Sabina? Ada pertanyaan jelas? Insyaallah. Iya. Doa bebas. Makanya kalau bisa doa-doa itu kita catat dari sekarang. Misalkan doa untuk orang tua, doa untuk teman ini, tetangga, apa namanya dia catat. Karena apa? Semua tempat nanti tempat dijaga doa kita. Nah, supaya tidak kelupaan saja. Boleh. Makanya kata Rasulullah apa? Tawaf itu seperti sholat. Dalam artian harus suci. Tapi yang membedakan dia sama sholat apa? Berbicara. Berbicara ini bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Sah, insya Allah. Nah, boleh. Kita minta uang terus, nggak masalah ibu-ibu. Nah, fulus ya Allah. Nah, subhanallah, ada beberapa waktu yang lalu ada video itu jamaah sekalian, ada orang Afrika, nampaknya orang Afrika sana, dia minta fulus ya Allah, fulus. Ditegur sama jamaah di sampingnya, jangan minta fulus terus, minta surga. Tapi subhanallah, muncul videonya lagi jamaah sekalian, dia punya mobil sekarang, dia punya mobil, masya Allah. Nah, insya Allah Ta'ala bisa dipahami itu ya, tawaf ya. Baik, setelah kita tawaf, kita kemana? Kita menuju makam Ibrahim. Tapi ingat ibu, makam Ibrahim ini tidak ada sunnahnya kita sentuh-sentuh. Tidak ada sunnahnya. Apalagi sampai kita nengok apa isinya. Makam Ibrahim itu artinya apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Baik, kita disunnahkan untuk menuju makam Ibrahim ini untuk sholat 2 rakaat. Tapi selama kita menuju makam Ibrahim ini, kita disunahkan untuk membaca firman Allah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Wattakhidhu min maqami Ibrahim. Mau tidak dibaca juga, tidak menjadi masalah. Mungkin di teksnya itu, di kertasnya itu lupa anda taruh itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik. Taruhlah kita di sini deh, stop ya. Di belakang makam Ibrahim, di belakangnya. Boleh di sini, boleh di makam Ibrahim. Kalau tawaf, boleh di depan makam, boleh juga di belakang. Kalau tawaf makam Ibrahim, kalau hijr Ismail saja tidak boleh kita di belakang. Baik. Jadi kita sholat di belakang. Ustaz, kalau misalkan kita tidak dapat tempat di belakang, tidak masalah. Di mana saja bisa kita pakai untuk sholat. Ibu-ibu misalkan ini juga perhatikan ya, ada nanti tempat khusus ibu-ibu. Kalau bisa nanti gabung bersama ibu, walaupun nanti kita
terpisah dengan omongan tidak apa-apa. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan saling tunggu. Ya, sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk dulu. Intinya kita kerjakan umrah ini dengan santai, nyaman, enjoy. Jangan terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Insya Allah tetap kita tunggu. Ya, selesaikan hajatnya, doanya, sholatnya, ibadahnya. Minta semuanya. Nah, kita sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, rakaat yang pertama sama tadi, seperti yang di miqat, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang kedua kita bangun, Al-Fatihah dan Qul huwallahu. Setelah kita sholat, sambil menunggu jamaah yang lainnya, kita berdoa sama Allah. Ini depan kita, ini Ka'bah. Berdoa sama Allah, minta sebanyak-banyaknya. Minta sebanyak-banyaknya. Nah, berdoa setelah dirasa insya Allah Ta'ala kita sudah mengumpulkan kembali energi kita, kuat. Kita beranjak dari tempat sholat kita menuju, biasa di belakang makam Ibrahim ini ada tempat Zam-Zam. Tempat Zam-Zam. Nanti tulisan di atasnya itu kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, kalau masih sampai sekarang ini Babul Mas'ah, tempat sa'i. Jadi dari situ juga kita akan ke tempat sa'i, ke Safa dan Marwah. Jadi ada di sini, taruhlah di sini Zam-Zam. Disunahkan kita setelah kita sholat dari makam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim, kita meminum air Zam-Zam. Meminum air Zam-Zam. Dan ingat ibu-ibu, kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam bima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya apa. Artinya kalau kita niatkan untuk kesembuhan, insya Allah akan berikan kesembuhan. Kalau kita niatkan untuk kelancaran, Allah berikan kelancaran. Kalau kita niatkan Sabina, Nawira, ya, kakaknya nanti Jalila, untuk cepat menghafal, mudah faham pelajaran, insya Allah akan berikan itu. Nah, jadi kita minta sama Allah, niatkan itu saat kita minum. Setelah kita minum, atau misalkan kita baca doa yang ada di teksnya itu, yang di kertasnya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Nah, setelah kita minum masih ada sisanya, atau kita ambil lagi, kita guyur kepala kita. Itu juga disunahkan, diguyur, tapi bukan mandi. Ya sedikit saja kita ambil Zam-Zam, kemudian kita guyur kepala kita, seperti itu. Setelah kita minum, ibu-ibu sekalian, sebenarnya disunahkan kita kembali ke Hajar Aswad untuk kita sentuh atau kita cium. Tapi kan kita melihat jemaah ini ramai, sulit. Lalu apa yang kita kerjakan setelah kita minum air Zam-Zam? Kita langsung lurus ke tempat sa'i. Nah, jadi dari Zam-Zam, ya, tempat sa'i itu kita belok kanan. Kita naik sedikit ya. Namanya bukit kan ada tanjakannya ya, tapi tidak terlalu tinggi, tajam, landai. Saat kita naik tadi, ya, ada nanti keramik kecil-kecil itu. Nah, saat kita naik itu, kita baca doanya. Apa tadi doanya? Kita membaca ayat firman Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita baca ayat tersebut, kita membaca apa? Abda'u bima bada'allahu bi. Taruhlah di sini kita Bapak ya. Abda'u bima bada'allahu bi. Saya memulai sebagaimana Allah memulai dengannya. Allah memulai dengan Safa atau Marwah dulu? Safa, inna Safa kan ayatnya, wal Marwata min sya'airillah. Jadi kita mulai dengan Safa. Taruhlah sekarang ini sudah kita sampai di Bukit Safa di sana. Pak Khair di belakang Pak Khair, Bukit Safa. Sekarang kita sudah di Bukit Safa ini. Ya, masih ada sisa-sisa batu-batuan itu walaupun sudah semua, dibersihkan semua. Nah, baik. Apa yang disunahkan saat kita berada di Bukit Safa? Kita disunahkan untuk menghadap kiblat itu. Untuk menghadap kiblat. Terus apa yang kita baca? Takbir, Allahu Akbar ada di situ. Doa saat kita di Safa, Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baik, setelah zikir itu kita baca, kita angkat tangan. Masih menghadap kiblat. Angkat tangan, doa sepuasnya. Doa sepuasnya. Nah, tapi jangan juga ibu-ibu terlalu lama. Karena apa? Setelah itu kita baca lagi zikir yang tadi, ya. Baca lagi zikir yang tadi, kemudian doa lagi. Doa lagi.
Kemudian setelah kita doa, kita baca zikir lagi. Berarti apa? Yang zikir itu kita baca 3 kali, doa itu 2 kali. Jadi zikir, doa. Zikir, doa lagi. Kemudian zikir. Baru setelah zikir yang terakhir itu, kita turun naik lagi menuju marwah. Jadi kurang lebih ibu-ibu sekalian, marwah, sofa ke marwah itu ada 500 meter. 500 meter. Tapi yang membuat capek kita bukan jaraknya sebenarnya, karena ramenya saja. Rame kan? Nah, tidak bisa kita ini maksa diri kita untuk selalu jalan. Sabar, santai. Bahkan kita diam, apalagi di Ramadan. Maka perlu kesabaran itu dulu. Jadi pas kita turun dari sofa, ya kan? Turun dari bukit sofa, di sana ada lampu hijau. Lampu hijau itu tandanya apa? Bagi laki-laki disunahkan untuk lari kecil. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk lari, tidak menjadi masalah kita jalan. Di sini disunahkan kita ada doanya ibu-ibu. Di sana disebutkan doa saat sa'i yang terakhir, yang paling terakhir itu. Apa doanya? Rabbighfir warham antal a'azzul akram, atau di riwayat yang lain innaka antal a'azzul akram. Itu dibaca terus. Ibu-ibu juga dibaca, bapak-bapak juga baca. Nah, akhir baik. Kemudian kita naik sedikit sampailah kita di marwah. Iya enggak? Sampai kita di marwah. Nah, apa yang kita lakukan di marwah sama seperti yang kita lakukan di sofa. Kita zikir tadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetap menghadap Ka'bah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kemudian kita doa lagi, angkat tangan, doa lagi. Jadi banyak kita tempat kita doa yang ibu. Makanya tadi perlu kita catat supaya kita tidak lupa. Nah, doa untuk keluarga, doa untuk guru, doa untuk murid, doa untuk semua kaum muslimin. Doa. Kemudian setelah itu zikir lagi, seperti itu. Jadi zikir, doa, kemudian terakhir zikir. Kemudian kita turun lagi pakai, turun lagi kita. Ini sudah dihitung apa ini? Satu putaran. Sofa ke marwah 1 putaran. Bukan kayak Ka'bah, dia harus sofa marwah sofa baru dihitung. Dah. Sofa ke marwah sudah dihitung 1 putaran. Sudah putaran. Kita turun kemana? Ke marwah. Ke sofa. Ketemu lagi dengan lampu hijau. Di lampu hijau lari lagi. Bagi yang laki-laki doanya tadi sama. Jadi apa yang perlu kita baca Ustaz? Kan ini panjang ini jaraknya ini. Apa yang perlu kita baca? Bebas. Tidak ada doa atau bacaan zikir khusus, bebas, mau salawat, mau doa, mau zikir terserah. Seperti saat kita tawaf. Tadi saat kita di lampu hijau saja tadi disunahkan untuk kita baca doa tadi. Rabbighfir warham antal a'azzul akram, seperti itu. Kemudian naik lagi di sofa. Ini sudah dihitung berapa kali putaran Pak? 2, betul, 2. Kemudian kita hadap kiblat lagi. Kemudian kita baca lagi seperti yang kita baca tadi. Seperti itu. Taruhlah ini sudah putaran yang ke-6, ya, putaran yang ke-6. Kemudian kita ke marwah lagi. Marwah terakhir di sana. Ya enggak? Ya kan? Sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4, sofa marwah sofa marwah selesai sa'i kita. Apakah di terakhir kali itu, di putaran terakhir kita juga disunahkan untuk baca zikir dan doa? Tidak. Setelah kita sudah sampai marwah, kemudian kita turun kemana? Kalau misalkan masih ada waktu, masih ada waktu tidak bertabrakan dengan waktu sholat, maka kita berusaha untuk langsung ke hotel. Ya, ibu-ibu nanti ya. Terakhir, rukun yang terakhir itu namanya apa tadi? Tahal, potong rambut. Potong rambutnya, ingat ibu-ibu ya. Dikumpulkan rambutnya semua, kemudian dipotong rata. Minimal seperti ini. Nah, ukurannya. Nah, untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapak lebih baik botak. Kalau cukur biasa pun boleh. Tapi yang didoakan 3 kali oleh Rasulullah itu yang botak. Yang sekali didoakan itu yang cukur biasa. Nah, ibu, kalau misalkan kita cukur botak, kemudian kita ingin badan, kan ada namanya nanti mengumrohkan ya ibu-ibu ya. Nah, insya Allah ta'ala mungkin kita akan kondisikan, ya kalau misalkan rame yang ingin mengumrohkan orang lain itu, kita sama-sama keluar lagi. Kemana kita? Kita cari tanah halal. Jadi kita ihram itu nanti, kalau kita sudah di Mekah, kalau kita ingin umroh lagi, kita cari tanah halal. Yang lebih dekat itu namanya ada Masjid
Aisyah ya di Ji'rana Tan'im. Nah, kita ihram dari sana, niat dari sana, kemudian kita ke Masjidil Haram umrah untuk orang lain. Itu namanya apa tadi? Badal umrah. Nah, baik kalau misalkan kita sudah gundul di awal. Nah, lupa kita kalau kita ingin mengumrahkan orang lain, maka kata para ulama ambil apa namanya? Silet itu, kemudian kita taruh di kepala seperti itu. Insya Allah taala sudah itu tahallulnya. Seperti itu. Setelah kita tahallul, apa yang kita kerjakan ibu-ibu? Belanja. Nah, jalan-jalan. Dan. Kita ini insya Allah ta'ala umrahnya saat Ramadan. Jadi kita fokuskan untuk beribadah. Nanti insya Allah ta'ala ada kita jadwalkan. Kita beli oleh-oleh, kita jalan-jalan. Insya Allah. Ada juga kita city tournya di Mekah juga insya Allah ta'ala. Seperti itu. Bisa dipahami insya Allah? Insya Allah ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, stop itu. Niat di dalam kita saat kita sholat cukup niatkan di hati. Saya ini mau sholat sunnah di makam Ibrahim, cukup dalam hati, tidak perlu lagi kita lafalkan, tidak perlu kita sebutkan. Seperti misalkan nanti di miqat juga kita kan sholat sunnah juga. Ya niatnya seperti apa Ustaz? Niatkan saja saya sholat ini di wadi di lembah Akik, sudah di dalam hati, insya Allah terima itu niat. Apa namanya sholat kita? Nah seperti itu. Nabi ada yang ditanyakan setelah sa'i? Selama sa'i? Gimana kan? Boleh. Sa'i tidak syaratkan untuk bersuci. Jadi kalau misalkan kita batal wudu kita, tidak masalah. Tapi lebih afdalnya karena di sana itu ada banyak zam-zam, ya di tempat sa'i itu kita wudu lah, tidak masalah. Walaupun tidak disyaratkan tadi bersuci. Mau kita saat kita tawaf, mau kita istirahat dulu saat capek ini istirahat. Tinggal kita lanjutkan, bukan diulang dari awal. Seperti juga di sa'i seperti itu. Nah, Ustaz capek, kita istirahat dulu. Insya Allah kita istirahat. Nah, kalau sudah kuat, Bismillah kita lanjutkan seperti itu. Nah, boleh. Boleh. Yang dilarang saat ihram itu, mohon maaf ya, berjumpa sama berhubungan. Nah, kita usaha ibu-ibu sekalian supaya kita tidak keluar dari rombongan ini sama-sama. Kita mulai sama-sama, kita selesai juga sama-sama. Karena kalau sudah keluar dari rombongan repot. Siapa yang repot? Kita semua. Saling nunggu jadi. Nah, iya. Nanti tanggung jawab pembimbing sama guide-nya di sana insya Allah. Nah, nanti pembimbingnya sama jamaah yang ada, yang satunya cari, bisa juga seperti itu. Nah, Abu Zeka insya Allah jelas? Insya Allah. Iya. Boleh. Jadi sujud syukur saat melihat kabar boleh, karena ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan sama kita. Boleh kita sujud, tidak masalah. Nah, iya. Kira-kira insya Allah sudah jelas ya, ibu-ibu bisa dipahami? Baik, mungkin bisa kita kembali ke tempat duduk kita. Silakan. Pak Imam bisa, ini bisa. Coba dulu. Jangan biar kita nggak repot. Ibrahim, sini Ibrahim. Ayo Ibrahim. Ayo. Dan atas pakai dulu aja. Enggak, yang di bawah dulu.